أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segenap pengurus takmir Masjid Baitur Rahman kepanjen lan para hadirin hadirat ingkang mugi-mugi sadayunipun tansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita sebagai orang yang baik. Semoga Allah jadikan anak turun kita semua generasi yang baik. Keluarga kita adalah keluarga yang baik. Lingkungan masyarakat kita adalah masyarakat yang baik. Yang kapanpun kita wafat dalam keadaan melakukan puncak kebaikan kita, dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga di akhirat nanti kita dikumpulkan di tempat yang terbaik, fi jannatin na'im, di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, bersama orang-orang yang baik dan manusia terbaik, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat dan seluruh pemirsa sekalian, kita melanjutkan kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengawasan aswaja. Kita sudah mempelajari sebelumnya tentang argumentasi atau dalil, hujjah, amaliyah dan tradisi, yang ini menjadi dasar argumentasi dalil bagi amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh umat Islam di Nusantara. Kita sampai pada tradisi seputar kematian. Kalau kita perhatikan di tengah masyarakat kita wonten sekitar 18. Pertemuan sebelumnya sudah kita baca dan yang sudah kita bahas adalah nomor 1. Nomor setunggal, menangisi orang mati, menangisi orang meninggal dunia. Itu beberapa hadisnya paling tidak ada 3 dalil yang telah kita kemukakan. Malam hari ini kita membahas tentang tradisi lain. Inggih menika mengharumkan jenazah dengan membakar dupa. Membakar dupa niki kalau yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi kados pripun? Riwayat ingkang nomor setunggal, an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ajmartumul mayyita fa ajmiruhu thalathan. Rawahu Ahmad. Disebutkan dalam kitab Nailul Autar yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, jilid 4 halaman 75. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau memberi pengharum untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka berilah sebanyak
3 kali. Akhirnya berdasarkan hadis ini kita punya kesimpulan ingkang coro bahasa Indonesia itu, Nabi memerintahkan agar tubuh mayit diberi pengharum sebanyak 3 kali. Pakai apa kita memberikan pengharum? Disebutkan di sini riwayat lain meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar juga mengukup niki menggembulengi. Lek coro para habaib itu jenazah ditaruh di ruangan, mantun ngoten dibakarkan gaharu. Ruangan itu ditutup, mantun ngoten setelah dibuka, wah niku wangi niku. Insyaallah zahir batin wangi. Allahumma amin. Itu diberi asap atau uap pangapunten bakaran kayu gaharu. Kayu gaharu. Meneladani Rasulullah, Ibnu Umar juga mengukup jenazah dengan menggunakan uluwah. Uluwah niku napa? Kayu gaharu yang digunakan sebagai pengharum. Diriwayatkan An-Nafi'in qala, diriwayatkan dari Nafi' beliau berkata, kana Ibnu Umar, adalah sahabat Abdullah bin Umar, idza istajmara bil uluwah, kalau beliau memberi pengharum beliau menggunakan uluwah, ghairu mutarratin wa bikafurin, yang tidak basah, demikian juga menggunakan kafur, yatrahuhu ma'al uluwah, yang dicampur dengan uluwah tadi. Tsumma qala, kemudian sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, hakadza kana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharumkan jenazah. Terus kalau hadis jenis yang pertama ini hadis qauli, kalau ini adalah fi'li, meskipun ini perbuatan para sahabat, potensinya setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini mengerucut, berarti itu yang memang diajarkan oleh Nabi. Itu yang kemudian dipahami oleh para sahabat. Sehingga kemudian sahabat meneladani, sahabat mengamalkan dan mengajarkan kepada generasi tabi'in, generasi di bawah sahabat, murid-murid mereka yang tidak mendapati masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas dawuh, yang ini iki carane mengharumkan jenazah ya seperti ini. Pakai kayu gaharu, kemudian diukup kalau bahasa kita. Jadi yang diambil pengharumnya adalah napa niku, asap napa uap nggih, pokoke bakarannya itu. Uap, asap nggih, asapnya. Baiklah para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itulah argumentasi kalau kemudian kita melakukan amaliyah pengharuman jenazah. Berikutnya setelah tentu dikafani diharumkan tentu setelah disolati. Kalau sholat pembahasan bab fikih, menyolati orang yang sudah meninggal dunia. Baik, sekarang tradisi yang berlaku di tengah masyarakat, biasanya kemudian dibawa ke kuburan, dari rumah duka dibawa ke kuburan. Terus biasanya diiringi dengan bacaan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dibawa sampai ke pemakaman. Ini yang kita sampaikan sebelumnya, Nahdlatul Ulama warganya mengamalkan. Tapi sebagian boten purun, sebagian tidak mau mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil ini. Lalu bagaimana argumentasi kita? Kesimpulannya, Al-Imam Al-Hafidh Az-Zailai menyebutkan dalam kitabnya Nasbur Rayah li Ahaditsil Hidayah, jilid 3 halaman 292, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah sambil mengucapkan kalimat tauhid sewaktu pulang dan perginya. Hadisnya dhaif,
tapi nanti dijelaskan sekaligus dijelaskan nanti hukum berikutnya. Kalau hadis dhaif itu bisa diamalkan apa tidak? Ulama mengatakan bisa diamalkan dengan 3 syarat. Jadi tidak semua hadis dhaif ditolak. Ada potensi memang pernah diucapkan, pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang bermasalah bukan hadisnya, yang bermasalah bukan Nabi Muhammadnya, yang bermasalah dalam tanda kutip perawinya. Nah tapi kan kemungkinan besar pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad. Makanya ulama mengatakan hadis dhaif jangan ditolak secara mutlak. Jangan ditolak secara mutlak. Boleh diamalkan dengan 3 syarat. Yang pertama, fi fadhailil a'mal, dalam ibadah-ibadah tambahan, bukan ibadah inti. Ibadah inti contohnya sholat. Sholat itu takbiratul ihramnya ya jangan pakai hadis dhaif, Fatihahnya jangan pakai hadis dhaif misalnya. Itu ibadah inti. Tapi kalau fadhailul a'mal, ibadah-ibadah tambahan, kok ternyata menggunakan hadis dhaif, maka tidak mengapa. Berapa banyak kitab-kitab fikih kita yang penetapan hukumnya menggunakan hadis dhaif. Contohnya lek wonten tiyang komat, panjenengan komat ngadege niku kapan? Nalikane dianjurkan ketika mukim, tiyang sing komat niki maos qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, jenengan jumeneng. Napa jumeneng niki? Ngadeg. Lek bahasa Jermane manjeng. Manjeng. Ngadeg ngeten niki. Ngadeg niku sambil maos ngeten, kali maos ngeten. Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu. Aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah menegakkan salat ini. Semoga Allah melestarikan syariat kewajiban salat ini madamatis samawati wal ard, selagi langit dan bumi ini masih ada. Selagi langit dan bumi ini masih tegak, pasti salat ini akan ditegakkan oleh Allah, pasti akan dilakukan oleh hamba-hambanya. Kali kerentek ten lebete mana. Semoga di antara hamba-hamba yang menegakkan sholat itu adalah saya, anak turun saya, putra putri saya, anak turun saya, semuanya adalah ahli sholat. Kok mboten enten sing amin? Amin. Ewul lah jenengan. Semoga di antara anak turun saya enggak ada satupun yang meninggalkan sholat. Saya dengan mereka itu kepingin sehidup sesurga, ten donya sareng, ten griya sareng, runtang-runtung sareng, sarapan sareng. Nggih kula sekolahaken, nggih kula pondokaken. Ojo sampai di antara anak turun saya ini yang kemudian meninggalkan sholat, padahal sholat ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kita berdiri itu sambil ndonga niki wau, selagi langit dan bumi pasti hamba-hamba Allah akan menegakkan sholat. Gusti Allah, mugi-mugi di antara mereka adalah anak turun saya, semuanya adalah orang-orang yang menegakkan sholat ini. Allahumma amin. Nah donga niki ternyata hadisnya dhaif, tapi disebutkan di kitab-kitab para ulama kita. Nggak apa-apa. Mengapa? Fi fadhailil a'mal, dalam rangka mengamalkan ibadah-ibadah tambahan. Niku syarat ingkang nomor setunggal, hadis dhaif bisa diamalkan. Syarat yang kedua, alla yakuna syadidad dha'fi. Dhaifnya tidak sangat dhaif. Kata anak sekarang, tidak dhaifnya tidak bingit-bingit. Dhaifnya tidak sangat. Kalau sangat dhaif itu ulama nggak mau. Tapi kalau dhaif apalagi kemudian sanadnya itu banyak. Sanadnya itu banyak. Misalnya hadis yang membicarakan bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan itu. Sebagian ulama mendhaifkan hadisnya. Tapi kemudian Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Iqtisam beliau mengatakan yashuddu ba'duha ba'do.
riwayat yang satu menguatkan riwayat yang lain. Jalur-jalur periwayatannya itu banyak. Meskipun sami-sami dhaif, tapi jalur periwayatannya, thoriqus sanadnya niku kathah. Dawuhipun Imam Syatibi diterima karena yasyuddu ba'duha ba'dha, riwayat yang satu menguatkan riwayat yang lain. Berarti kan dhaif, tapi tidak dhaif bingit kalau mau. Ini syarat yang kedua, hadis dhaif bisa diamalkan. Lalu yang ketiga, para rawuh ingkang kula mulyakaken, alla yu'aridahu hadisun akhar sahih. Hadis dhaif itu bisa diamalkan kalau materinya tidak bertentangan dengan hadis sahih. Hadis A membicarakan tentang keutamaan ibadah ini, hadis B membicarakan sesuatu yang sama. Kok ternyata yang pertama itu hadis sahih, hadis dhaif, yang kedua hadis sahih. Hadis yang pertama yang dhaif membicarakan bahwa amalan ini ada fadilahnya. Hadis B sahih kok ternyata menafikan, gak ono podo-podo sing dibicarakan amalan itu, tapi menurut hadis B gak ada fadilahnya, gak bener itu hadis yang dhaif itu. Misalkan ngoten, saat maknanya itu menafikan, bertentangan dengan hadis yang pertama. Kalau ada hadis dhaif yang bertentangan dengan hadis sahih, maka tentu tidak diamalkan oleh para ulama. Dengan kata lain, lek wonten hadis sahih, hadis dhaif kok materinya tidak bertentangan dengan hadis sahih, maka hadis dhaif itu masih bisa diamalkan. Ini 3 syarat hadis dhaif bisa diamalkan, tidak ditolak secara mutlak. Termasuk hadis yang membicarakan tentang ketika Rasulullah SAW mengantarkan jenazah itu sambil mengucapkan kalimat tauhid, bahkan pulang pergi. Kalau kita kan biasanya ketika pergi saja, pulang sampun sudah tidak membaca tahlil. Nabi Muhammad membaca la ilaha illallah itu pulang pergi. Hadisnya dhaif tapi bisa diamalkan sekali lagi karena memenuhi 3 syarat tadi. Ini hadisnya disebutkan dalam kitab Nasbur Rayah li ahaditsil hidayah. Hadisun akhar, hadis yang lain, akhrajahu Ibnu Adi fil Kamil an Ibrahim, diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil dari Ibrahim bin Abi Hamid, haddatsana Abu Bakrah, telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakrah Abdul Azim bin Hubaib, dan seterusnya, itu sanatnya sampai kemudian baris yang kedua Ani bin Umar, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Qala, sahabat Abdullah bin Umar dawuh, lam yakun yusma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yamshi khalfal janazah, dan saat itu beliau berjalan di belakang jenazah, illa qaulu, kecuali bacaan la ilaha illallah mubdiyan warajian, baik dalam keadaan pergi maupun ketika kembali. Maksudipun pripun? Rasulullah kalau mengantarkan jenazah, beliau ada di belakang, pulang ketika berangkat di belakang jenazah, pulang kembali ke rumah, yang didengar hanya ucapan la ilaha illallah, tidak pernah didengarkan kalimat yang lain. Ini riwayat sahabat Abdullah bin Umar. Inilah yang kemudian kita amalkan. Berangkat dari rumah duka atau mungkin disolati di masjid, terus diantarkan ke kuburan, diiringi dengan bacaan la ilaha illallah. Riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa ini juga memiliki jalur periwayatan, kali ini dari riwayat At-Tabrani.
Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Ad-Dirayah fi Takhriji Ahaditsil Hidayah jilid 1 halaman 238 bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah sambil mengucapkan kalimat tauhid sewaktu pulang dan perginya. Bapak Ibu sekalian, hadis dhaif bisa kita amalkan dalam bab ini. Yang kedua, kalau tidak membaca la ilaha illallah, kita mau ngapain? Mendel nggih eman-eman, wong kita sedang mengantarkan jenazah. Yang kedua, kalau tidak ada bacaan, biasanya moro ngobrol napa mboten? Ngobrol ambek kancane, budal ten kuburan ngobrol, prosesi pemakaman ngobrol, wangsul, lek wangsul sik mending lah jenazah sudah dimakamkan. Timbangane ngobrol maos la ilaha illallah, berangkat dibacakan la ilaha illallah. Ini motif barangkali kalau kemudian masih kekeh dhaif dan seterusnya. Lek kalau mboten maos la ilaha illallah itu biasanya terus maos sing lintune. Biasanya sing ngomong ngalor ngidul dan seterusnya. Ibrahim bin Adham mengatakan, di antara sebab doa kita tidak diterima oleh Allah dari 10 sebab itu adalah salah satunya engkau seringkali menyaksikan jenazah tapi tidak terfikir dalam hatimu bahwa suatu saat engkau akan mendapatkan jatah yang sama. Mboten zikrul maut, tidak mengingat bahwa suatu saat kita juga akan dibegitukan, ya dimandikan, dikafani, disolati, diantarkan ke pemakaman, didafan atau dimakamkan. Berapa banyak orang di pemakaman sing diomongno bisnise, sing diomongno donyane, ya. Akhirnya menurut seorang waliullah Ibrahim bin Adham, ini diantara 10 sebab doa kita tidak mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, ketika menyaksikan jenazah tidak terbersit dalam hatinya bahwa suatu saat dia akan mendapatkan jatah yang sama. Dalam arti tidak mudah zikrul maut. Diingat, semoga la ilaha illallah ini benar-benar menjadi pegangan dan pedoman hidup kita. Allahumma amin. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah. Di atas la ilaha illallah kita hidup, di atas la ilaha illallah nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di atas la ilaha illallah kita pasti nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ilah itu pernah kita sampaikan. Ilah itu adalah segala sesuatu yang kita nomor satukan, segala sesuatu yang kita utamakan. Berarti la ilaha illallah tidak ada yang patut kita nomor satukan kejaba Gusti Allah. Mireng adzan sembayang berarti dia mengutamakan Gusti Allah. Wonten tiyang mireng adzan zuhur sampai ketemu adzan asar mboten sembayang, tokone laris, sing tumbas kuwatah, saking katahe sing tumbas sampai sing dodol gak ketok wonge. Cek fase sampai gak ketok wonge, gak sembayang zuhur gara-gara tokone luaris, gak sempat pun. Mas sembayang asar, adzan asar bingung kali nutup tokone mbek noto barange. Adzan maghrib bingung ngitung batine, adzan isya bingung ngitung rugine. Jadi batine mek sak jam tok. Akhirnya mboten sembayang. Berarti yang dia utamakan Gusti Allah napa tokone? Toko. Secara zahir dia boleh mengatakan la ilaha illallah, tapi kalau yang dia utamakan toko, maka hakikatnya bukan la ilaha illallah tapi la ilaha illa toko, karena yang dia utamakan tokonya. Wonten tiyang seneng bal-balan sampai gak sembayang, lisannya boleh mengatakan la ilaha illallah, tapi kalau yang dia utamakan bal-balan akhirnya la ilaha illa bal-balan. Mugi-mugi kita hidup di atas la ilaha
illallah. Allah dulu, Allah saja, Allah selalu. Nanti kalau kita selalu mendahulukan Gusti Allah, hanya mengutamakan Gusti Allah, semoga ketika kita di ujung kehidupan kita wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, dawuhipun Kanjeng Nabi, pasti masuk surga. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk mereka, amin ya rabbal alamin. Dulu pernah kita sampaikan, la ilaha illallah niku kan enteng, mengucapkannya itu enteng. Entengnya di mana? Bibir kita itu tidak perlu kita gerakkan. La ilaha illallah. Lambe niki mboten usah obah. Sing obah mek ilat tok. Benten kali alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Kadang mengo, kadang mingkem. Tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, lambe mboten obah. Berarti mengucapkan la ilaha illallah sebenarnya mudah. Cuma mengapa ketika orang wafat tidak semua dimampukan untuk mengucapkan la ilaha illallah, padahal mudah. Gini wow, yang dia utamakan selama dia menjalani kehidupan itu siapa? Ini yang kita hadirkan, makna-makna semacam ini ketika kita mengantarkan jenazah, kita suatu saat juga akan menghadapi fakta yang sama. Semoga hidup kita berpedoman terhadap la ilaha illallah. Di akhir hayat kita tetap kita mengucapkan la ilaha illallah, dan kita dibangkitkan oleh Allah di bawah bendera la ilaha illallah. Niki foto saya ambil dari proses pengantaran jenazah Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan, Tuban. Niki tiang niki 30 kilo. Yang mengantarkan ini sepanjang 30 kilometer. Pentakziahnya niki 30 kilo. Semoga ketika kita wafat sing ngeteraken 40 kilo nih. Berarti lah panjen sampai Malang niki 30 kilo. Disebutkan dalam berita yang takziah itu sepanjang 30 km. Bun. Baik para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya talqin mayit. Talqin mayit. Talqin ini wonten kali, wonten A, wonten B. Kalau yang A itu talqin saat sakaratul maut. Talqin itu kan nuntun. Nuntun wawasan apa? La ilaha illallah. Yang pertama saat sakaratul maut. Berarti kan belum meninggal dunia. Kalau yang B sesaat setelah pemakaman jenazah. Berarti ketika sudah wafat, terus sudah dimakamkan. Itu makna talqin, dan prakteknya memang ya seperti itu. Ada orang sakaratul maut, kita talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kondisinya sudah parah paling enggak Allah, 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 Allah. Dituntun, dibimbing untuk membaca la ilaha illallah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talqinkanlah orang yang akan meninggal di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1523. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Dibimbing di telinga kanan, di telinga kiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau paling enggak Allah, Allah. Jangan dibuat panik. Allah, 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 Allah. Tambah bingung. Allah, Allah. Bibirnya dibasahi, barangkali ngelak karena biasanya maaf, mangap. Allah, Allah. Atau kalau kepingin yang panjang sesuai juga dengan perintah hadis ini, maos la ilaha illallah. Mengapa ini perlu kita perhatikan? Keranten genamine mawon sakaratul maut. Sakar itu
antara sadar dan tidak sadar. Tiang mabuk niku bahasa Arabe sakron. Sakron itu sudah enggak sadar. Nah, ini sakaratul maut, antara sadar dan tidak sadar ketika orang menghadapi kematian. Dan menurut keterangan naudzubillah min dzalik, saat itulah setan gencar-gencarnya menyesatkan manusia. Dan ini tidak pertandingan tinju ngoten mboten fair niki, mboten fair. Tiang tinju niku lak sing situk sehat, sing situk nggih kedah sehat, sing situk nggih bahkan bobote niku kan nggih dipilah-pilah wonten kelas bantam junior, kelas kakap, kelas napa malih, kelas teri misalnya ya. Itu kan harus seimbang. Berarti sama-sama dipastikan sehat, bobote ya gak beda-beda ado. Nah, ini kalau dibicarakan secara zahir, pertandingan antara setan dengan orang yang sakaratul maut itu tidak imbang. Secara zahir gitu. Tidak imbangnya di mana? Tidak imbangnya itu manusia fisiknya lemah, sakaratul maut, antara sadar dan tidak sadar. Pangapunten, mungkin sedang sakit parah, mungkin apa, itu berarti kan dia sadar tidak sadar. Secara fisik lemah, tapi setan saat itu gencar-gencarnya menggoda orang itu. Ini kan sudah menjadi proklamasinya setan, menjadi janjinya setan ketika dia diusir oleh Gusti Allah dari surga, dinas di dalam neraka selama-lamanya. Setan kan komitmen, minta pengajuan kepada Gusti Allah, minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Artinya setan tidak bakal mati sampai kiamat, dituruti dening Gusti Allah. Tapi tujuannya setan apa? Saya akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam ini. Saya akan menyesatkan semua anak cucu Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Mukhlas itu tauhidnya kuat, akidahnya kuat, dan itu sangat terkait dengan la ilaha illallah. Setan gencar, setan semangat. Ini kesempatan terakhir saya. Kesempatan terakhir saya menyesatkan anak cucunya Adam ya sekarang ini. Kalau dia sudah mati kan sudah nggak bisa saya goda lagi. Saat itu dia semangat-semangatnya, maka dibantu. Orang yang sedang muhtadhar, orang yang sedang sakaratul maut itu dibantu. Allah, 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 atau la ilaha illallah. Ada sebuah cerita, satu kalau saya baca kadang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal, kadang dinisbatkan kepada yang lain. Ketika beliau sakaratul maut, ya antara sadar nggak sadar, kesehatan drop balik male, drop balik male, naik turun lah, naik turun. Itu ditalkin. Murid dan keluarganya itu kumpul di kamar mentalkin la ilaha illallah. Ya imam, qul la ilaha illallah. Imam, katakan la ilaha illallah. Apa yang kemudian dilakukan oleh Imam Ahmad dalam satu riwayat itu? Dia menggelengkan kepala. Beliau menggelengkan kepala. Ya imam, qul la ilaha illallah. Wahai imam, katakan la ilaha illallah. Menggelengkan kepala. Loh, kewaget sedanten. Murid-muridnya nangis, keluarganya nangis. Masa seorang ulama besar, seorang imam di akhir hayatnya kita minta mengucapkan la ilaha illallah, ternyata dia menggelengkan kepala. Oh, barangkali maksud beliau menggelengkan kepala itu nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah itu. Akhirnya imam, kalau panjenengan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan, barangkali dengan isyarat, anggukkan kepala bahwa paduka memang tetap di atas la ilaha illallah. Ternyata ulama ini kembali menggelengkan kepala, godek, nangis sedanten gempar. Masa kemudian ini tidak hanya naudzubillah, tidak hanya su'ul khatimah, tapi menolak la ilaha illallah. Masih husnudzon, oh barangkali lek ngangguk ini tasik mboten saged, tapi mosok sih. Akhirnya ya imam, paling enggak kedipkan meripat panjenengan, tanda bahwa panjenengan ini la ilaha illallah, biar murid-murid panjenengan, keluarga panjenengan ini lega.
Kembali diminta paling enggak isyarat mengedipkan kepala, beliau kembali menggelengkan kepala. Nuwangi sedanten, mosok ketip mboten saged padahal godheg saged. Lagi drop, mantun ngoten sehat lagi agak pulih. Dengan suara pelan, intinya kemudian beliau tanya, ketika agak sadar beliau kembali bertanya, apakah kalian tadi meminta saya untuk mengucapkan la ilaha illallah? Iya Imam, kami minta panjenengan untuk membaca la ilaha illallah. Apa yang saya lakukan? Panjenengan menggelengkan kepala Imam. Kami semua sedih, kami semua menangis. Bukan, saya menggelengkan kepala itu bukan menolak permintaan kalian. Yang saya tolak adalah permintaan setan. Ketika kalian minta saya mengucapkan la ilaha illallah, setan menggoda saya. Ayo Imam Ahmad katakan la ilaha illallah. Biar muridmu ini lo tahu semuanya bahwa kamu itu mati dalam keadaan la ilaha illallah. Nanti diceritakan kepada generasi berikutnya, murid-muridnya, bahwa guru mereka itu meninggalnya husnul khotimah, meninggalnya la ilaha illallah. Saya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena nuruti karepe setan. Ketika kalian minta saya lagi untuk paling tidak menganggukkan kepala, mengedipkan mata, makin gencar setan menggoda saya itu. Makin gencar menggoda saya. Ayo Imam, nanti kalau kamu setuju mengucapkan la ilaha illallah, oh murid-muridmu akan cerita kepada yang lain, kepada tetangga, kepada yang ada di luar. Nanti insya Allah viral Imam Ahmad. Viral nih panjenengan, mangke viral ini. Saya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena untuk saya pamerkan. Coba bayangkan, godaan setan sampai sedetil seperti itu. Tidak semua mengucapkan la ilaha illallah motifnya adalah motif tauhid, motif keikhlasan. Setan gak bisa menggoda illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, yang tauhidnya, akidahnya memang kuat. Makanya kalau kita lihat para kiai, para ulama kita itu jarang yang meninggal dunia ketika sholat, ketika sujud. Mintanya tidak minta meninggal dalam keadaan sujud, mintanya pokoknya wafat husnul khotimah, semua dosa sudah diampuni Gusti Allah. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Gak ada yang jarang minta, ya Allah cabut nyawa saya ketika saya sujud di Masjid Baitur Rahman ya Allah. Terus mantun ngoten krentek ten lebete mana? Ten Baitur Rahman kan kata CCTV Gusti Allah. Mangke lek kula meninggal sujud, waduh tertangkap CCTV Gusti Allah, mlebeten Malang Pos mangke. Akhirnya niate kepingin cek terkenal meninggal dalam keadaan sujud. Meninggal dalam pentelas. Dereng. Meninggal dalam keadaan muter tasbih Gusti Allah. Yang diminta tidak definitif seperti itu. Yang penting husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dalam keadaan semua sudah kita diberi kesempatan untuk taubat kepada Gusti Allah sebelum nyawa kita diundang oleh Allah, dan ketika benar-benar diundang, benar-benar dalam keadaan mendapatkan rahmatipun Gusti Allah, dan semua dosa kita dalam keadaan semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini talqin ingkang nomor setunggal. Talqin saat sakaratul maut, berarti sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal dunia, ini yang sering kita amalkan, panjang kali lebar kali tinggi nih. Hukum talqin mayit yang B sesaat setelah pemakaman jenazah. Saya baca terjemahannya, kesimpulannya. Abu Umamah berwasiat jika kelak telah meninggal dunia untuk diperlakukan sebagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang yang wafat. Rasulullah memerintahkan agar orang mati yang telah dimakamkan untuk ditalqin. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga mengutip hadis tersebut dalam kitabnya Ahkam Tamannil Maut halaman 9 tanpa ada komentar sedikit pun darinya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini yang dikenal sebagai pendirinya Wahabi itu. Ternyata dalam kitab Ahkam Tamannil Maut,
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga meriwayatkan hadis yang dimana Rasulullah memerintahkan agar orang yang meninggal dunia itu setelah dimakamkan untuk ditalqin. Tulisan yang warna hijau, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani menegaskan bahwa sekalipun hadis tentang talqin itu merupakan hadis dhaif, namun dapat diamalkan dalam rangka sekali lagi fadhailul a'mal. Sami kali kalau wow. Lebih-lebih karena hadis itu masuk pada kategori prinsip yang universal, prinsip yang umum. Maksudnya apa? Yakni usaha seorang mukmin untuk memberi dan membantu saudaranya, serta untuk memperingatkan karena peringatan itu akan dapat bermanfaat kepada orang mukmin. Fa inna dzikra tanfa'ul mukminin, disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawi war Rasail halaman 111. Ini yang dalam kitab Ahkam Tamannil Maut yang pendirinya Wahabi itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendiri aliran Wahabi, menganjurkan talqin mayit sesudah dimakamkan dalam kitabnya Ahkam Tamannil Maut. Kitabnya ini tulisannya ini, hadis Rasulullah, idza mata ahadun min ikhwanikum, jika salah seorang saudara kalian meninggal dunia, fasawaitumut turaba alaihi, kemudian engkau telah menutupi jasadnya dengan tanah, falyakum ahadukum ala ra'si qabrih, maka hendaknya salah seorang di antara kalian berdiri di atas kuburnya. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan, ya fulan ibna fulanah, wahai fulan bin fulanah, fa innahu yasma'uhu wa la yujibu, karena dia mendengar meskipun tidak bisa menjawab. Tsumma liyaqul, kemudian hendaknya dia mengatakan, yang mentalkin, ya fulan ibna fulan, fa innahu yastawi qaidan, kalau dipanggil seperti itu dia akan duduk. Orang yang meninggal itu akan duduk. Lenggane ten pundi? Mboten usah dibuktikan dengan CCTV. Tidak usah, kita harus membedakan ada liang kubur, ada alam kubur. Ada liang kubur, ada alam kubur. Kuburan sing jenengan paringi telisik, liang lahat itu di liang kubur napa di alam kubur? Liang kubur. Duduknya ini bukan di liang kubur tapi di alam kubur. Mboten usah dibuktikan lungguh temenan ta iki. Lungguh temenan mboten. Itu di alam kubur, tidak bisa ditangkap CCTV. Tsumma yaqul, kemudian dia yang mentalkin ketika kembali mengatakan, ya fulan ibna fulanah, wahai fulan bin fulan, fa innahu yaqul arsyidna rahimakallah, kemudian yang duduk yang baru dimakamkan itu akan mengatakan, beri saya nasihat semoga Allah merahmatimu, walakin la tash'urun, tapi kalian tidak bisa merasakan, artinya tidak bisa mendengarkan orang yang mentalkin. Falyaqul, ini yang biasa disebutkan, ditulis di kitab Majmu' Syarif, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama fa inna mungkaran wa nakir, dan seterusnya. Talqin lafadznya bisa beda-beda, kadang diterjemahkan, hei fulan bin fulan, panjenengan sak menika wonten ing alam kubur, inggih menika alam antaraning donya lan akhirat. Panjenengan mantun niki ketamun malaikat kalih, malaikat mungkar dan nakir, panjenengan boten usah kaget, panjenengan boten usah wedi, keranten dua malaikat itu juga adalah makhluknya Gusti Allah. Niku sing biasa ditalkin kali Pak Mudin, meskipun boten saged jawab. Lek saged jawab medeni mangke ya, sampean ojo wedi, ketekan mungkar nakir ojo kaget, ojo wedi, iku ngono makhluke Gusti Allah, ojo khawatir. Coba ison jawab, jare sing ditalkin metuwek sampean den-den. Coba sampean sing nok kene kok saged jawab terus krungu metuwek sampean den-den. Ini disebutkan riwayat ini dalam kitab Ahkam Tamannil Maut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tanpa dikomentari sedikit pun. Pertemuan berikutnya ini keterangan oleh Ibnu Taimiyah, ulama yang juga panutan kelompok Wahabi. Ternyata juga dalam kitab Majmu' Fatawa
beliau menganjurkan talqin mayit setelah pemakaman. Yang sering kita dengarkan katanya menurut mereka talqin itu ya hanya ketika sakaratul maut, setelah dimakamkan nggak usah. Ternyata dari dua tokoh ulama mereka semua pendapatnya sama dengan kita, setelah dimakamkan pun tetap dianjurkan untuk ditalqin. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat, ilmu yang mudah kita fahami, mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan paling tidak menjadikan hati kita makin teguh, makin mantap dengan apa yang diajarkan oleh para kiai, para ulama dan guru kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa da'watin la istajabu laha. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghairu dhalin wala mudillin, harban li a'daik, silman li awliyaik, nuhibbu bihubbikan nas wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina arhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina arhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina arhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.